Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya semakin baik. Di video kali ini saya mau membahas tentang kecemasan, tapi kecemasan ini adalah kecemasan yang dihadapi oleh mereka yang benar-benar alami sakit fisik. Dalam artian adalah sakit fisik inilah chronic illness atau misalnya jantung gitu, kemudian juga misalnya cancer gitu dan lain-lain. Jadi benar-benar ada sakitnya. Oke, ini beda dengan gangguan kecemasan. Kalau gangguan kecemasan kan Anda tidak sakit sebenarnya. Tapi Anda mengalami sensasi fisik yang luar biasa, seolah merasa sakit, tapi ketika dicek itu nggak ada masalah. Gitu ya. Lari-larinya paling banter ya asam lambung, gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang lebih besar daripada itu, teman-teman. Karena saya temui banyak orang yang mengalami cemas luar biasa karena mengalami ya jantung, kemudian mengalami yang tadi saya bilang. Dan harapannya dengan video ini membantu untuk mereka yang mengalami ini bisa lebih tenang dan membuat mereka bisa lebih menikmati hidupnya dengan lebih baik. Oke? Bagi kamu yang mengalami ini, tonton video sampai habis. Teman-teman yang mengalami masalah chronic illness, entah itu cancer, entah itu jantung, entah itu sakit-sakit fisik lainnya yang kronis, tentunya akan mengalami rasa tidak nyaman tubuh, sakit yang luar biasa, atau rasa nyeri yang hebat, muncul kadang-kadang dan juga bisa muncul setiap saat. Dan saya tidak akan masuk ke dalam ranah medis, karena saya tidak punya keahlian masuk ke dalam ranah medis, namun saya akan membantu dalam hal ini adalah untuk membantu ke dalam ranah pemikiran supaya tidak terlalu banyak mikir-mikir, supaya sakitnya itu tidak bertambah semakin banyak. Jadi kita perlu untuk kita tahu dulu supaya sakitnya nggak semakin terasa gitu maksud saya teman-teman. Jadi sekarang saya akan terangkan dulu tentang konsep tentang dirty pain sama clean pain atau sakit murni dengan sakit tambahan, ya, sakit bukan murni. Jadi kalau kita mengalami sakit murni, sakitnya tuh ya segini. Jadi kalau misalnya Anda sakit jantung, sakit nyeri ya gini, Anda cancer, Anda nyeri apapun gitu kan ya, nyerinya di sini. Tapi seringkali karena kita punya pikiran, manusia punya pikiran, seringkali membuat skenario buruk. Sehingga kemudian ketika jantung, ketika mulai mikir nanti masa depan saya gimana, anak-anak saya gimana, dan sebagainya, itu membuat kecemasan semakin intens. Kecemasan semakin intens membuat merasa tidak nyaman dalam keseharian. Membuat dalam keseharian itu tidak bisa menikmati hidup. Membuat dalam keseharian itu jadinya sering merasa males. Membuat dalam keseharian itu sering rasanya merasa kayak nggak ada harapan. Dalam keseharian jadi merasa segera pengen mati ataupun kemudian bahkan jadi numbness atau kemudian jadinya nggak bisa produktif seperti yang dulu. Padahal sebenarnya dokter sudah mengatakan bahwa oke, ini kamu aman-aman saja sebenarnya. Ini banyak orang seperti kamu ya mengalami sakit yang kamu alami, tapi mereka bisa survive loh. Ayo, kamu juga bisa. Jadi, yang dibutuhkan orang ketika mereka mengalami chronic illness adalah bagaimana mempertahankan semangatnya. Itu kan, teman-teman. Bagaimana mempertahankan semangat, bagaimana mempertahankan rasa bahwa saya bisa pulih itu membara. Nah, ini saya mau masuk di sini, teman-teman. Jadi, tujuan saya masuk di sini, di fokusnya di sini. Nah, jadi teman-teman yang mengalami masalah ini, solusi yang perlu teman-teman ketahui adalah bedakan antara sekali lagi dirty pain sama clean pain. Clean pain adalah sakit yang benar-benar memang sakit, apa adanya murni, sakit murni. Dirty pain adalah sakit yang kemudian ditambah-tambah dengan pikiran. Jadinya semakin membesar. Sehingga yang membuat kita jadi nggak bisa mengatasi apa yang sedang terjadi. Nah, jadi teman-teman yang perlu Anda lakukan adalah mari kita belajar mindfulness. Mari kita belajar untuk bersikap untuk menyikapi itu apa adanya. Jadi kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa untuk tidak terbawa dengan semua pikiran itu. Itu yang terpenting. Ya, karena ketika kita mengalami chronic illness, kita akan sangat-sangat banyak pikiran-pikiran sampai kapan sembuh, kemudian bagaimana sembuhnya, aku udah keluarin uang banyak dan ini belum selesai juga, belum beres juga. Aku kasihan sama anakku, sama pasanganku, dan lain-lain. Itu kan sering datang. Kemudian malam juga mungkin tidak bisa tidur. Karena selain rasa nyeri di tubuh yang muncul, rasa nggak enak yang muncul ketika malam, juga biasanya muncul pikiran-pikiran yang sangat-sangat banyak sekali. Yang ke depan lah, ke belakang lah, ya banyak banget. Ya, oke. Walaupun ini mirip dengan orang-orang mengalami gangguan kecemasan ya, teman-teman, orang-orang mengalami gangguan kecemasan juga sama,
mengalami seperti ini. Seringkali juga seperti ini, susah tidur dan sebagainya. Cuma bedanya adalah bahwa beda di fokusnya ya, fokusnya ini Anda benar-benar sakit fisik. Nah, jadi yang itu pertama ya teman-teman, ketahui dirty pain dan clean pain. Jangan sampai kita terjebak pada dirty pain. Jadi bagaimana supaya kita tidak masuk ke dirty pain? Itu langkah pertama. Langkah yang bisa teman-teman lakukan ketika mengalami masalah ini adalah jangan menghakimi. Jangan menghakimi apa yang sedang terjadi saat ini. Jangan menghakimi dengan pemikiran-pemikiran ini, dengan apa yang Anda alami. Karena seringkali kita itu tanpa sadar menghakimi. Aduh, kenapa masih sakit? Kenapa masih nggak hilang-hilang? Dan seterusnya. Nah, itu membuat jadi dirty pain, teman-teman. Sakitnya tuh semakin lebih terasa. Ya, jadi yang perlu dilakukan sekali lagi adalah jangan menghakimi apa yang sedang terjadi. Jadi bagaimana cara menghakimi? Jadi kalau kita mengalami rasa nyeri gitu kan, rasa nyeri di badan misalnya, maka izinkan Anda hanya sekedar tahu aja, hanya sekedar untuk memahami, hanya sekedar untuk belajar ya, sekali lagi belajar bahwa oh ini rasa nyeri dari ujung paha sampai ke kakiku, itu nyeri banget ya, nyeri banget atau nyeri. Oke, sampai situ saja. Tapi jangan ditambahin dengan sampai kapan sembuh. Kalau nggak sembuh bagaimana? Nah, ini akan membuat kamu semakin kepikiran, menambah beban penderitaan yang semakin kuat gitu teman-teman. Jadi tidak perlu memberi arti atas apa yang terjadi. Kita perlu untuk menenangkan sistem saraf kita, ya. Karena kalau kita terus menjudging dengan semua yang terjadi, akan semakin cemas, semakin khawatir lagi, dan semakin akan jantungnya berdebar semakin kencang, nafasnya semakin sesak, kemudian perutnya semakin mual, yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terasa, sekarang semakin terasa, karena banyak judging itu, teman-teman. Jadi, izinkan untuk, sekali lagi, Anda untuk tidak menghakimi yang sedang terjadi dengan pemikiran. Yang perlu dilakukan adalah Anda hanya melihat itu apa adanya. Jadi setiap kali teman-teman mulai mendapati, kita mulai memberikan makna atas apa yang sedang terjadi, maka teman-teman harus segera sadar, oh ini aku udah mulai judging, oh ini aku udah mulai memberi arti. Oke ya, ingat kita perlu untuk apa adanya saja. Nyeri ya nyeri, sakit ya sakit, tapi tidak ditambah lagi arti yang lain. Karena ini yang paling penting. Ini skill pertama dulu, teman-teman. Skill pertama yang harus teman-teman latih, yaitu sekali lagi tidak menghakimi atau tidak memberi arti atas apa yang terjadi, atas apa sensasi fisik yang sedang terjadi. Jadi intinya adalah belajar untuk pikiran itu ditaruh dulu. Pikiran ditaruh dulu, kemudian Anda belajar untuk bisa accept apa yang terjadi saat ini. Yang menjadi dirty pain karena ada banyaknya keberatan-keberatan yang sering muncul. Keberatan-keberatan, kenapa ini masih ada? Aku nggak mau rasa ini hadir. Ya, semua orang ketika sakit nggak mau rasa itu hadir. Tapi ketika Anda menolak apa yang sedang terjadi, maka itu semakin membuat amigdala kita bekerja. Dan itu membuat Anda semakin mikir-mikir. Jadi, izinkan untuk Anda berdamai, menerima apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, itu yang kedua. Oke ya. Yang kedua, berdamai dengan apa yang sedang terjadi saat ini karena ini hanya sementara. Jadi apa yang terjadi saat ini itu sementara, yaitu bukan bagian dari keseluruhan hidup teman-teman. Seringkali pikiran kan tidak mengatakan demikian, menakut-nakuti. Ini akan selamanya dan seterusnya. Sehingga kita terus waspada, terus waspada, terus waspada, dan ini membuat kita jadi sangat tidak nyaman sekali. Itu yang benar-benar teman-teman perlu aware. Nah, jadi skill ini yang teman-teman perlu dilatih dulu ya. Dilatih untuk semakin bisa
paham gitu ya cara untuk mengatasinya, ya. Jadi Anda bisa latih dengan cara Anda bertanya ketika Anda mulai sakit gitu kan, ini aku mulai mempertanyakan, mulai memaknai atau tidak. Nah, kalau mulai memaknai, oke, ini hanya sakit ngilu. Ini adalah ngilu, titik. Nah, kemudian yang lain-lain Anda lepaskan dengan tarik nafas panjang, hembuskan. Izinkan saja bahwa saya tidak akan ikuti pikiran-pikiran itu, saya belajar untuk tidak memberi arti atas apa yang terjadi. Terus lakukan seperti itu, teman-teman, dan ini akan membantu kamu untuk jauh lebih baik, dan kamu akan mengalami yang namanya clean pain. Sehingga ketika kamu mengalami clean pain, yang jadinya relatif lebih kecil dibandingkan ketika dirty pain seperti ini, maka kamu akan bisa relatif lebih tenang, dan kamu bisa lebih berdamai dengan apa yang terjadi. Ya. Nah, ini hal-hal yang akan membantu teman-teman untuk jauh lebih baik dan silahkan dipraktekkan saja. Dan memang ini akan perlu waktu dan juga perlu pembiasaan karena seringkali teman-teman sudah masuk ke dalam kebiasaan untuk memberi arti tanpa disadari. Ini yang perlu dibenerin. Oke, gitu teman-teman. Semoga apa yang saya bahas secara singkat dan sederhana ini membantu kamu untuk jauh lebih baik dan membantu kamu untuk lebih bisa berdamai dengan sakit yang sedang kamu alami. Dan saya mendoakan juga bahwa apapun sakit yang teman-teman alami, semoga segera diberikan kesembuhan dan Anda segera pulih dari apa yang Anda alami saat ini. Demikian semuanya, salam bye-bye cemas.